Carita Iteh dimimitian dengan memperlihatkan dua orang wanita yang sedang berada di dalam mobil. Kita perkenalkan terlebih dahulu masing-masing dari mereka. Yang ini bernama Sarah dan sahabatnya bernama Low. Usus punya usus, Sarah ini ingin sekali bertemu dengan sahabat satunya lagi. Ya, hitung-hitung reunian. Dan rencananya beliau akan mengajak dua sahabat lamanya untuk berlibur ke sebuah pulau terpencil, di mana pulau itu adalah tempat yang pernah mereka kunjungi waktu masih kecil. Demi mewujudkan rencana tersebut dan tanpa sepengetahuan Low, Sarah diam-diam menghubungi sahabat satunya lagi yang sekarang tinggal di luar kota. Kenapa begitu? Sebab dulunya Low dan sahabatnya yang satunya lagi bernama Abby pernah berselisih hanya gara-gara cowok. Di sini Sarah pun berharap bahwa liburan kali ini bisa menjadi momen reuni sekaligus memperbaiki hubungan antara Low dan Abby. Upfront and honest about it, because usually that's Singkat cerita, setibanya di lokasi tujuan, tepatnya di sebuah dermaga tapi bukan di Bogor, disinilah situasi pun mulai memanas. Di mana Low terkejut saat melihat Abby sudah berada di situ. Ia merasa bahwa si Sarah ini sudah membohonginya, sebab Sarah tidak pernah memberitahu bahwa Abby juga akan ikut dalam perjalanan ini. Kemudian ketegangan pun semakin biang ketika Low dan Abby mulai saling sindir dan parebut-rebut perhatian Sarah. Contohnya kayak gini nih, dimana si Abby mengatakan, "Mari kita nikmati liburan akhir pekan yang hebat ini, hanya aku dan kamu Sarah." Mendengar hal tersebut tentu saja Sarah menolak, karena tujuan awalnya hanya ingin mereka bertiga bisa bersama-sama seperti dahulu kala. You were like, "Oh, let's go on this great weekend, you and me." I know what you said to me. I know. You and me. So You can good. say my name, Abby. You're not gonna fucking get. Well, guys, this is gonna be so. Setelah berbagai usaha dan mencoba menenangkan keduanya, sayangnya Sarah harus gagal, di mana mereka terus adu-adu omong dan menyaut pautkan masalah dulu. Dan disinilah Sarah pun akhirnya mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan mereka berdua, di mana Sarah mengaku bahwa dirinya sedang menderita kanker. Sarah juga mengatakan bahwa umurku diperkirakan hanya tersisa 4 atau 6 bulan. Dan ia berharap dengan sisa waktunya sekarang, kedua sahabatnya bisa menurunkan ego mereka dan menghabiskan waktu bersama seperti dulu. Mendengar perkataan dari Sarah membuat Low dan Abby terdiam. Sarah juga mengatakan, hal yang paling aku ingin sekarang lebih dari apapun adalah menjalani akhir hidup yang menyenangkan. Dan hanya 3 dari kita bersama-sama. Tolong, apakah kalian bisa memenuhi permintaan terakhirku? Mendengar pernyataan itu, pada akhirnya kedua sahabatnya itu mau ikut bersama. Akan tetapi dari raut wajah Sarah yang tidak serius, mereka sadar bahwa perkataan si Sarah ini hanyalah bercanda, sehingga membuat Low dan Abby sangat kesal. Bagi mereka candaan tentang kematian bukanlah hal yang pantas. Meski begitu, Sarah dengan santai mengatakan, pastinya semua makhluk hidup akan mati. Mungkin saja kita akan mati besok atau mati ditabrak odong-odong. Fucking with me right now? Oh my God! Did you just say that you have answers so that we would That's a horrible thing to do. But here's the thing. Pada akhirnya, Low dan Abby memutuskan untuk mengabulkan permintaan Sarah yang telah berjuang keras agar mereka bertiga bisa kembali berkumpul seperti dulu. Meski demikian, di hati Low dan Abby masih tersimpan rasa benci dan luka yang sulit dilupakan. Kemudian mereka bertiga pun mulai membawa bekal masing-masing untuk dinaikkan ke kapal, di mana lokasi tujuan mereka di sebuah pulau terpencil bernama Black Rock dan letaknya berada di tengah laut. Setelah barang-barang selesai dinaikkan, lantas perjalanan pun dimulai. Do you even know how to say? Singkat cerita, sesampainya di lokasi tujuan, suasana di pulau itu membawa mereka kembali ke masa lalu, mengingat kenangan indah saat mereka berkemping bersama dengan teman-teman sekolah. Dan tentunya di tempat terpencil seperti ini, mana mungkin ada sinyal kecuali mereka punya Starlink milik Elon Musk. Di tengah kebersamaan mereka, Sarah mengusulkan untuk mencari kotak kenangan yang pernah mereka kubur di pulau tersebut. Dikarenakan sudah lama sekali tidak ke sini, pastinya mereka lupa dong di mana mereka mengubur kotak itu. Tapi ternyata Sarah masih menyimpan dan membawa peta lama yang pernah ia buat sebagai panduan.
Saat itu juga Sarah pun langsung mengajak Abby dan Lo untuk memulai petualangan. No, it's pretty self-explanatory. This is up. Still so wet. I think it's northeast, and then that. And she's gay. What? She's gay now. It's like, But the truth is, like, you just like I would be. Throw it in. We're not gonna find this fucking. Akan tetapi di tengah perjalanan suasana malah semakin memanas, di mana si Abby merasa iri bilang bos karena sejak tadi Lo terus mengobrol bersama Sarah dan seolah-olah mereka mengabaikannya. Rasa kesal Abby pun semakin memuncak dan kembali mengungkit peristiwa masa lalu. Jadi si Lo ini dulunya telah merebut pacar dari Abby, yang bahkan mereka sudah tunangan dan hampir menikah. Akibat cekcok dari kedua ibu-ibu ini membuat Sarah merasa kesal. Ia tak habis fikri kenapa masalah lama itu harus dibahas lagi. Apalagi mereka semua sudah memiliki keluarga masing-masing. Sekarang yang Sarah harapkan pada momen ini bisa membawa kebahagiaan, bukan membawa luka lama. Karena terlanjur emosi dan kesal, Abby pun memilih pergi dari sana. Dan rencana mereka untuk mencari kotak tersebut harus gagal. I know. I mean, this is just savvy because she's got a problem. Let's consider this. Kemudian dikala mereka sedang bersantai di gigiran pantai, di sini Sarah pun mencoba menenangkan Lo dengan mengatakan, coba kamu sekali lagi meminta maaf kepada Abby karena kita tidak ingin suasana reunian menjadi penuh drama. Lantas Lo pun mencoba menghampiri Abby yang kala itu sedang bersedih. Di sini Lo pun langsung meminta maaf dengan sangat tulus. Namun tiba-tiba Abby malah dikejutkan oleh kehadiran 3 orang pemburu. Dan saat ketiga orang itu mendekat, ternyata salah satu mereka ada yang mengenali Lo, di mana pria yang memakai hoodie biru ini adalah adik kelasnya dulu. Kita perkenalkan terlebih dahulu, yang ini bernama Henry, serta 2 rekannya bernama Alex dan Derek. Setelah para wanita ini memperkenalkan dirinya, ternyata Henry juga mengenali Lo. Dan momen tak terduga ini membuat mereka berdua senang karena merasa menemukan teman lama. Melihat suasana yang hangat, Abby pun mengajak para pria untuk bergabung. Dan tentunya kami membawa beberapa minuman alkohol untuk dinikmati nanti malam. Well, so far we ain't ate a thing. killed a lot of spaghettios, and we've got a. Just want to join us, maybe? Singkat cerita, malam pun poek. Terlihat mereka semua menikmati suasana dengan santai sambil makan pop mie ditemani beberapa minuman Amer yang dibawa Abby. Seiring berjalannya waktu, pengaruh dari alkohol itu pun mulai membuat Abby berbicara lantur, di mana perkataannya itu seperti menyinggung mereka dan kerap melontarkan pembicaraan berbau seks. Tak hanya itu, Abby juga terus mendekati Henry dengan sikap menggoda, di mana ia terus menyentuh wajah si Henry. Sementara kedua teman Henry yang melihat itu hanya bisa terdiam. Menyadari situasi mulai tidak wajar, Sarah pun mencoba berbicara dengan Abby 4 mata dan mengingatkannya untuk menjaga batasan. Mengingat suami dan anak-anaknya sedang menunggu di rumah. Walaupun sudah diberitahu, si Abby yang terlanjur abok, dirinya pun tidak mendengar nasihat dari Sarah. Kemudian dikala Abby kembali berkumpul, disinilah sikapnya mulai kelewat batas, di mana ia berpura-pura pergi ke arah hutan, berharap si Henry akan mengikutinya. Tak hanya itu, Abby juga memberi isyarat kepada Henry agar ia mau menghampirinya. Dan secara kebetulan, Henry yang jomblo sama seperti saya, dirinya pun langsung pergi dengan alasan pengen pipis, yang padahal ia berniat mengikuti si Abby. I'm gonna go take a leak. I'll be right back. Oh. Dan benar saja, si Abby yang sudah sagne, dirinya pun langsung bermata-mata dengan Henry tengah hutan yang gelap. Sedangkan di tempat camping, Derek dan Alex pun mulai bercerita bahwa mereka baru saja berhenti menjadi relawan militer di Timur Tengah setelah trauma saat berperang. Kala itu mereka mendatangi bunker yang dikira sudah ditinggalkan, namun ternyata laporan itu salah, di mana pada bunker itu terdapat musuh dan Alex sempat tertembak. Tapi beruntung dari kejadian itu, Henry dapat menyelamatkan mereka. Mendengar cerita tersebut, Sarah dan Lo sangat terkejut karena mereka bukanlah pemburu biasa. Before we knew it, we just... I didn't hear anything about that. Yeah, I would have heard about that. to get the job done.
Di sisi lain, Henry yang sudah mengganas dirinya pun mulai meraba-raba susu si Abby. Sedangkan Abby yang mulai sadar dari pengaruh alkohol, sontak saja dirinya panik dan langsung menyabok Henry. Tak terima dengan hal itu, Henry malah membalasnya dengan pukulan dan berniat memperkaosnya. Tapi beruntung, Abby berhasil mengambil batu dan langsung menghantam si Henry hingga tewas. Tak berselang lama, terdengarlah suara teriakan dari Abby. Lantas teman-temannya pun langsung menghampiri asal teriakan tersebut. Saat berada di lokasi, Alex dan Derek sangat terkejut melihat temannya sudah tewas dengan kondisi kepalanya berdarah. Kematian Henry membawa luka mendalam terutama bagi Derek, karena beliau merupakan sahabat yang selalu melindunginya. Tak terima dengan kejadian ini, Alex dan Derek pun berniat akan membunuh para wanita tersebut. No, stop. Just wait a minute. Please stop. You fucking cunt! No, stop it. Singkat cerita, saat tersadar, terlihat Abby, Sarah, dan Lou sudah terikat di pepohonan dan siap akan dieksekusi oleh Derek. Di tengah ketegangan, Alex pun mencoba menenangkan rekannya dengan mengatakan, "Ingat, mereka hanyalah wanita dan kau jangan bertindak gegabah meskipun Abby memang melakukan kesalahan." Alex percaya bahwa Abby tidak melakukannya dengan sengaja. Namun Derek masih tidak terima sahabatnya tewas oleh wanita lonte itu. Dan dengan senapan di tangannya, Derek pun berniat menembak si Abby saat itu juga. Di sini Sarah pun berusaha menengahi dengan menawarkan solusi damai. Ia mengusulkan agar Derek membawa mereka ke kantor polisi daripada mengambil tindakan brutal. Sayangnya Derek menolak mentah-mentah saran tersebut sambil mengatakan, "Teman pelacur sialanmu itu mengumpan temanku ke dalam hutan, menggodanya sepanjang malam dan memukulnya dengan batu hingga tewas. Apakah aku rela temanku tewas dengan cara seperti itu, ha?" Abby yang tak terima terus diperlakukan kasar, dirinya malah menantang si Derek. Ia juga menyindir bahwa kau hanya berani menghadapi orang yang tidak bisa melawan karena diikat. Tak hanya itu, Abby juga nyiduhan banget si Derek sambil menantangnya bergelut. Lantas si Derek pun menerima tantangan Abby untuk berkelahi secara adil dengan tangan kosong. Namun yang ternyata setelah berhasil melarikan diri, ketiga wanita itu terpaksa berpencar untuk menyelamatkan diri masing-masing. Tentu saja hal ini membuat Derek dan Alex kesulitan melacak keberadaan mereka. Abby bersembunyi di balik pohon, Lou bersembunyi di bawah tebing, sedangkan Sarah bersembunyi di atas tetangkalan. I'm gonna kill all three of you! Singkat cerita, setelah beberapa waktu berlalu dan merasa para pemburu itu sudah pergi jauh, Abby yang masih diliputi ketakutan dan bisa saja mereka kembali, ia pun memutuskan untuk mencari sebuah gubuk yang ditandai pada peta buatan Sarah. Dan setelah menemukan tempat yang dituju, Abby pun mulai merenungi perbuatannya. Ia merasa bersalah karena akibat ulahnya sudah membuat liburan mereka menjadi kacau balau. Namun tak berselang lama, Abby mendengar suara seseorang yang mulai mendekat. Dan ternyata itu adalah Sarah dan Lou. Pada akhirnya ketiganya pun berhasil bertemu kembali. Oh, I think I was gonna see you anyways. I'm so sorry. I'm so sorry. Not your fault, Abby. It's not your fault. Di sini, Abby pun segera meminta maaf pada Sarah atas semua kekacauan yang terjadi. Namun bagi Sarah, permintaan maaf saja tidak cukup. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana caranya supaya kita bisa kabur dari pulau ini. Kemudian Lou pun mengusulkan mereka untuk kembali ke perahu secara diam-diam. Namun Abby masih khawatir jika para pemburu itu sedang menunggu di sana. Lantas Sarah pun menyarankan rencana lain, bagaimana jika kita merebut perahu milik para pemburu. Setelah berdiskusi, Lou dan Abby setuju dengan rencana tersebut dan mereka memutuskan untuk menunggu sampai malam agar bisa melancarkan rencananya. I'm gonna wait for us at the campsite. They know exactly where. They'll find us. Okay. So let's start, and we go to our boat.
Singkat cerita, malam pun poek. Ketika waktunya tiba, mereka pun mulai bergerak dengan sangat hati-hati sambil merangkak. Namun sayang, saat mereka hampir sampai, perahu milik mereka sudah berada jauh di tengah laut. Pastinya itu ulah si Derek dan Alex yang telah memutuskan tali perahu. Lantas Abby pun menawarkan diri untuk berenang mengambil perahu itu, daripada repot-repot mencari perahu milik Derek yang keberadaannya tidak diketahui. Akan tetapi Sarah menolak usulan dari Abby. Ia menganggap bahwa ide itu terlalu berbahaya, bukan hanya karena takut ketahuan, tetapi suhu air yang sangat dingin berisiko menyebabkan hipotermia. Karena tidak ada pilihan lain, mereka pun akhirnya nekat mencoba mengambil perahu itu bersama-sama. Just stay low and quiet. Kemudian saat mencapai tepi pantai, Sarah pun meminta teman-temannya untuk kembali, mengingat jarak perahu itu terlalu jauh untuk dijangkau. Dan disinilah kita sebagai penonton dibuat kesal najis, di mana mereka malah berdebat hingga membuat suara yang berisik. Dan saat Sarah mau kembali, tiba-tiba dirinya tertembak. Dengan cepat, Lau dan Abby pun segera menghindari tembakan itu dengan cara berenang. We gotta go! Go! Meskipun mereka berhasil menghindari ancaman dari para pemburu, dinginnya air dan jarak yang cukup jauh membuat Lau dan Abby kelelahan. Hingga pada akhirnya mereka pun menyerah dan tidak punya pilihan lain selain kembali ke pulau dengan rasa putus asa. Okay, can you make that point? Coming! Coming! Namun saat kedua pemburu itu berusaha mengejar Lau dan Abby, tiba-tiba si Alex malah nyoredat hingga membuat kakinya patah. Nah, dengan kesempatan itu, Lau dan Abby pun segera berenang kembali sejauh mungkin. Dengan segala upaya, pada akhirnya mereka pun berhasil lolos tanpa dikejar lagi. Dikarenakan perahu itu sangatlah jauh, Lau dan Abby pun memilih kembali ke gubuk sebelumnya. Terlihat tubuh mereka pun ngegibrik kedinginan akibat nekat berenang. Kemudian Abby menyarankan Lau untuk melepas baju mereka yang basah. Setelah itu mereka pun saling berpelukan untuk memberikan kehangatan. Dan pada momen inilah membuka hati mereka untuk saling peduli. Lau sangat sedih karena Sarah harus tertembak, yang padahal dari awal niat Sarah baik, di mana ia hanya ingin memperbaiki hubungan di antara mereka. Namun kenangan manis itu harus diwarnai kesedihan. Lau yang dari tadi hanya bisa menangis, lantas Abby pun langsung menyaboknya untuk tetap diam sambil memberikan semangat. Jika kita hanya menangis dan pasrah, malah kita yang akan tewas. Dengan tekad yang bulat, Abby pun mengajak Lau untuk membalas perbuatan para pemburu. Namun sebelum itu, ia mengajak Lau terlebih dahulu untuk melanjutkan mencari kotak kenangan, berharap menemukan sesuatu yang dapat membantu mereka dalam perjalanan selanjutnya. Setelah kotak kenangan itu berhasil ditemukan, ternyata di dalamnya hanya ada beberapa buku. Namun beruntung, Abby menemukan pisau kecil di dalam kotak itu. Nah, dengan benda tersebut, Abby pun mulai memikirkan cara untuk mengubahnya menjadi senjata. Lantas Lau mengusulkan untuk menjadikannya sebuah tombak. Tanpa baju sehelai pun, lantas mereka pun mulai mencari ranting. Nah, dengan pisau kecil itu, mereka pun bisa meruncingkan ranting pohon untuk dijadikan senjata. Abby, I feel good. Singkat cerita, pagi pun caang, mereka pun memutuskan mencari Derek dan Alex untuk membalaskan dendamnya. Saat pencarian itu berlangsung, mereka juga melihat perahu si pemburu yang tak jauh dari pesisir pantai. Tak hanya itu, mereka juga melihat si Alex yang tengah tertidur, namun keberadaan Derek tidak diketahui. Di sini, Abby pun langsung menyuruh Lau untuk tetap berada di tempat, sementara dirinya akan berhadapan dengan si Alex. Namun sebelum Abby bertindak, Lau memberinya beberapa petunjuk bagaimana cara untuk menghabisi Alex dengan cara brutal. Setelah itu, Abby pun perlahan-lahan mulai menghampiri Alex yang sedang tertidur pulas. Namun tiba-tiba, pada
Akhirnya, Abby pun berhasil membunuh Alex dengan cara menembaknya. Sedangkan Derek yang melihat Lou melarikan diri, dirinya pun langsung mengejarnya ke dalam hutan. Sayang, pelarian Lou malah sampai ke pesisir pantai. Dengan kesempatan yang ada, Derek pun mencoba menembaknya. Tapi beruntung, Abby datang tepat waktu hingga membuat pelurunya meleset. Dan saat akan menembaknya lagi, senapan itu malah kehabisan peluru. No! Fuck! Pada akhirnya, Abby dan Lou merasa lebih tenang karena mereka hanya perlu menghadapi Derek. Meski demikian, Derek yang sudah terlanjur marah dan merasa kehilangan dua sahabatnya, ia pun berniat untuk menghabisi kedua wanita ini. Dengan pisau di tangan Derek, pertarungan dua wanita melawan satu pria pun tak terhindarkan. Walaupun Lou sempat tertusuk, tapi berkat kerjasama, pada akhirnya Lou berhasil membunuh Derek dengan cara menggorok lehernya. Beres menghabisi Derek, mereka pun berhasil selamat dan kembali ke dermaga menggunakan perahu si pemburu. Dan film pun anggusan. US, mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di kedalaman Palung Mariana mengucapkan hatur nuhun. Dan tak luput, saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekina, dipermudah segala urusana. Silakan Bapak Hansip, the one and only closingan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.